Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tarfozi. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang deadlock. Apa sih deadlock? Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Nah, karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Contohnya deadlock itu kalau dalam sistem komputer bisa merupakan hang atau blue screen dan lain-lain. Selanjutnya contoh deadlock pada selain pada sistem komputer atau di kehidupan nyata itu misalnya ketika sedang naik tangga, ada yang naik ada yang turun, itu ada biasanya kan gerombolan tuh, ada yang gerombolan turun gerombolan naik, atau ketika ada salah seorang yang buru-buru naik ke atas, tetapi di tengah-tengah jalan, tengah tangga, ada satu orang yang badannya itu menutupi ruang untuk bisa naik. Jadi mereka akan terjadi deadlock. Selanjutnya, ketika keluar masuk kendaraan umum, KRL atau Transjakarta, biasanya kan ketika yang di stasiun atau yang di pemberhentian bus Transjakarta itu pengen masuk, terus apapun ada penumpang yang pengen keluar juga, jadi kadang nggak bisa terhindar, itu namanya deadlock, tidak mau mengalah, yang mau keluar dan yang mau masuk, akhirnya terjadi deadlock. Selanjutnya, ketika keluar masuk lift, biasanya ini terjadi di tempat umum, misalnya di mall, ketika hari libur banyak yang mau masuk dan banyak yang mau keluar, jadi terjadi deadlock juga. Jadi maksudnya deadlock itu adalah sebuah kebuntuan. Selanjutnya, resource allocation graph. Resource allocation graph ini sebuah grafik yang dapat menentukan apakah terjadi deadlock atau tidak. Nah, pada gambar pertama ini tidak terjadi deadlock karena tidak terjadi siklus. Yang kedua ini terjadi deadlock karena dia terjadi siklus. Nah, yang kedua, kenapa deadlock juga? Karena dia hanya mempunyai sebuah resource itu hanya mempunyai satu instance, maka deadlock telah terjadi. Nih, jika setiap resource mempunyai satu instance, maka deadlock telah terjadi. Nih, dia hanya mempunyai satu instance saja. Selanjutnya adalah algoritma Banker. Pertanyaannya, apa isi matriks need? Cara mencari matriks need adalah max dikurang allocation. Jadi 0012 dikurang 0012. Terus sampai ke bawah, sampai yang 0656 kurang 0014. Jadi 0642. Hasilnya itu seperti ini. Selanjutnya, apakah sistem dalam keadaan aman itu memiliki ketentuan seperti berikut. Jika need kurang sama dengan available, lalu mencari available barunya sama dengan available ditambah alokasi. Kalau misalnya si need lebih besar daripada available, maka jangan dilakukan pembuatan available yang baru. Nah, ini need-nya sudah diketahui. Lalu caranya adalah need kurang dari sama dengan available. 0000 kurang dari sama dengan 15020.
berarti benar kan? Nih, benar. Maka available ditambah dengan allocation. Jadi hasilnya 1532. Selanjutnya ini 1532 dibandingkan dengan need 0750 dengan 1532. Cara membandingkannya itu 1 banding 0, 5 banding 7, 3 banding 5, dan 2 banding 0. Seperti ini. Berarti ini false. Nih, dia nilainya false. Kalau false, dia jangan dilakukan perhitungan penjumlahan dengan P1-nya. Tetapi langsung kita ke P2-nya. 1532 ditambah P2 sama dengan 2886. 1002 kurang dari sama dengan 2886. Benar. Nih, benar. Kalau benar, karena P2-nya udah dapet, terus jadi ke P3. Hasilnya 214 11 8. Terus dibandingkan lagi dengan need, hasilnya benar, ditambah P4. Hasilnya ini. Need bandingkan dengan yang ini, benar. Nah, karena P1 belum dijalankan tadi, berarti 2 14 12 12 ditambah dengan P1. Hasilnya taruh di bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, dia sistemnya dalam keadaan aman karena terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan tanpa menghasilkan deadlock dengan urutan P0, P2, P3, P4, P1. P0 ini P2 karena P1-nya tadi belum ditambah, P3, P4, dan P1. Jika permintaan dari proses P1 untuk 0420, dapatkah permintaan segera diberikan? 0420. Langsung aja 0420 kan tadi, berarti available berarti need-nya itu berubah karena 1750 dikurang 0420 adalah 1330. Selebihnya need-nya sama, hanya need dan allocation doang yang berubah ya, karena tadi permintaannya 0420. Selanjutnya seperti tadi, dibandingkan need kurang dari sama dengan available untuk mencari apakah sistem ini aman atau tidak terlebih dahulu. Selanjutnya baru menjawab pertanyaan dapatkah segera diberikan atau tidak. Langsung saja, need kurang dari sama dengan available 0000 kurang dari sama dengan 1520. Benar, berarti 1520 ditambah 0012, jadi 1532. Selanjutnya dibandingkan dengan need lagi, hasilnya benar ditambah dengan P1. Nah, ini kan benar, berarti ditambah dengan P1. Selanjutnya dibandingkan dengan need lagi, ini hasilnya yang tadi ditambah lagi P2 karena benar, terus sampai bawah. Selanjutnya jawabannya ini, jawabannya dapat segera diberikan karena request kurang dari sama dengan need dan request kurang dari sama dengan available. Request kurang dari sama dengan need dan request kurang dari sama dengan available. Dan state hasilnya adalah aman. Selanjutnya ada page replacement LRU, list recently used. Jadi selanjutnya page replacement, ada LRU, list recently used. Jadi halaman yang paling lama tidak dipakai yang diganti. Di sini kita mencari page fault-nya. Yang pertama ini ada page reference-nya, kita masukkan ke sini dan
langsung saja kita hitung 1 1 2 1 2 3. Ini volt semua. Terus selanjutnya yang paling lama tidak digunakan adalah 1. Berarti 1 yang diganti dengan 4. 4 2 3. Selanjutnya ini 2 karena dia ada 2 tinggal masukkan 4 2 3. Terus 1. Nah, karena tidak ada 1 berarti kita ganti. Karena 2 udah dipakai dan 4 baru dipakai juga, 3 yang paling lama tidak dipakai. Berarti 3 yang diganti menjadi 4 2 1. Selanjutnya sekarang karena 2 baru dipakai di sini, berarti 4 yang belum dipakai. Berarti 5 2 1. 5 6 1. Lanjut sampai akhir. Nah, cara mengetahui page fault atau tidak, kalau dia di sini ada yang sama, misalnya 4 2 3 1 2 3 4 2 3, itu kan salah. Tapi 4 2 3 4 2 3 berarti yang 4 2 3 setelahnya itu benar. Gitu. Ini adalah 3 frame dan yang bawahnya 4 frame. Sama seperti yang di atas, yang 4 frame juga kita isi dulu. Selanjutnya kita baru memakai yang tadi. Selanjutnya ada FIFO, first in first out. Jadi yang pertama datang dia yang pertama keluar. Page reference-nya juga sama kayak tadi, langsung terus 3 frame langsung kita mulai dari 1 2 1 2 jadinya 3 1 2 3 4. Nah 4 karena yang pertama kali masuk dia 1 berarti 4 yang nomor 1 diganti dengan nomor 4 jadi 4 2 3. Selanjutnya 2 karena dia ada, dia masuk, dia sama. Terus 4 1 3 karena dia yang nomor 2 ini yang paling pertama masuk dibanding 4 dan 3, maka 2 diganti dengan 1. Selanjutnya 5 diganti menggantikan 3 karena 3 yang paling lama dibanding yang paling pertama masuk dibanding 4 dan 1. Jadi 4 1 5. Terus 6 menggantikan 4 karena 4 yang pertama kali masuk dibanding 1 dan 5. Lanjut sampai akhir. Terus page fault-nya ada 16. Sama yang 4 frame juga seperti itu. Jadi optimal itu memprediksikan page mana yang tidak akan dipakai dalam waktu dekat. Nah, gitu. Terus sama kayak tadi, isi dulu, habis itu 4. Nah, terus dia mau masukin 4 karena dia nggak ada 4. Nah, dari 1 2 3 ini, page mana yang tidak akan dipakai dalam waktu dekat? 1 ada, 2 ada, 3. Jauh 3 di sini. Berarti 3 yang akan diganti oleh 4. Selanjutnya sama 1 2 4. 1 juga ada, 1 2 4. Terus selanjutnya 5. Page mana dari 1 2 4 ini yang tidak akan dipakai dalam waktu dekat? Itu nih 2 ada, nih 1 ada, 4 nggak ada sampai akhir nih. Berarti 4 yang diganti oleh 5. Terus 1 2. Nah, 6 nih. Jadi 1 2 5. Page mana yang tidak akan dipakai dalam waktu lama? 5 karena nggak ada juga. Berarti diganti 6. Selanjutnya 2 ada, 1 ada, 2 ada, 3. Nah, page mana yang paling lama yang tidak akan dipakai dalam waktu dekat? Itu adalah 1 1 2 6. Ini 3 ya. 1 2 6 berarti 1 yang paling lama diganti oleh 3. Jadinya 7 mau dimasukin nih, ganti yang mana? Kan 3 2 6. Ini 6 di sini, 3 di sini, 2 di sini. Berarti 7 menggantikan 2. Terus sampai akhir. Sama yang frame 4 juga. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.